Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang begitu memuliakan kita dengan limpahan karunia, anugerah dan kenikmatan, sehingga
Allah mudahkan kaki kita melangkah di tempat yang paling Allah cintai. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ahabbul mudun indallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik spot di dalam sebuah wilayah itu adalah masjid-masjidnya. Maka ketika Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya, menuju masjid, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Dan di dalam spot masjid yang terbaik untuk laki-laki adalah di depan, ya. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, andai kata ada undian, andai kata ada sebuah kocokan seperti arisan untuk memperebutkan soft-soft terdepan, pastilah kalian semua akan mengambilnya. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, andai kata kita tahu apa yang ada di dalam soft terdepan, sungguh kita akan berusaha memperolehnya dengan cara merangkak sekalipun. Maka dari itu jemaah yang Allah muliakan, mungkin kiranya kita merapatkan soft kita agar saudara-saudara kita yang datang belakangan nanti akan bisa duduk, ya, bisa untuk maju, ya. Insya Allah nanti pahalanya juga diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu kebaikan pun di dunia ini yang dilakukan oleh manusia kecuali Rasulullah SAW pasti pernah menuntun kita. Maka segala sumber kebaikan itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada keburukan yang di dunia ini, pasti Rasulullah SAW telah memperingatkan kita. Inilah jasa terbesar dari Rasulullah SAW, sehingga kita bisa berbudi pekerti, kita juga bisa bersabar dengan kondisi yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tidak lain dan tidak bukan berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga anak-anak kita ini. Tidak perlu sedih, tidak perlu jengkel ketika ibadah kita direcokin oleh anak-anak. Umur kita itu tidak akan selamanya. Maka anak-anak kita inilah yang akan mengganti posisi kita, duduk kita. Saat kita ada di liang lahat, maka anak-anak inilah yang akan menggantikan posisi kita. Maka dari itu, lapangkan dada kita, biarkan mereka menikmati ada di posisi ini. Setidaknya ketika mereka ada di dalam masjid, mereka tidak akan melakukan dosa-dosa yang sangat ditakutkan oleh orang tuanya dan tentu kita, masyarakat sekitarnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam kesempatan kali ini izinkan khatib dengan kerendahan hati untuk memberikan wasiat takwa. Ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita sedang berkelana. Tempat kita ini bukanlah sejatinya tempat tinggal yang layak. Dunia ini hanya sebatas perjalanan saja, safar saja. Dan setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Dan semoga akhir dari perjalanan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita, setiap dari manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lepas dari yang namanya ujian. Terlebih lagi kita sebagai kaum muslimin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan di dalam firman-Nya yang mulia, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan saya beriman, saya berislam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bertahlil la ilaha illallah? Apakah dibiarkan begitu saja dan mereka tidak diuji? Wahum la yuftanun. Apakah kita itu bermimpi ketika kita masuk ke dalam Islam seluruh masalah kita menjadi beres? Apakah kita berpikir ketika kita hijrah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung berpikir setelah ini tidak ada ujian? Justru Allah Subhanahu wa taala ketika menyukai sebuah kaum, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah menyukai, mencintai kaum, menyukai manusia, menyukai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling pedih ujiannya justru para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang keimanannya tinggi, terus berjenjang. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka bersiaplah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita itu mendekatkan diri kepada Allah, maka kehidupan kita di dunia ini semakin penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan solusi atas ujian itu. Memang Allah firmankan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta. Kita akan diuji terus dengan buah-buahan, hasil ladang, hasil bisnis kalau hari ini mungkin fluktuatif. Allah akan uji itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kita pasti akan diuji. Wa basyiris sabirin. Kuncinya adalah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak berputus asa. Dan ketika diuji, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, siapa di antara kita yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lulus 100%? Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mendeklar kullu bani adam khata'un. Setiap manusia pasti bersalah. Setiap dari kita pasti berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang khilaf, dia yang kembali kepada Allah. Dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak berpikir dosa saya terlalu banyak, sepertinya Allah tidak akan mengampuni kita. Tidak. Dia selalu percaya bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali memotivasi kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada seluruh hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan sebutan yang sangat indah, wahai hamba-hambaku. Padahal kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Seringkali kita lalai sholat, seringkali kita melalaikan hak dari istri dan anak-anak kita. Kita belum menjadi seorang suami yang teladan. Kita belum bisa menjadi atasan yang baik. Kita belum bisa menjadi pegawai yang amanah.
Kita masih penuh cacat, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim," yang telah melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri, menzalimi dengan menghabiskan waktu-waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat, padahal dia tahu tidak ada satu orang pun yang hidup abadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Allah itu rahmatnya luas. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah itu mengampuni seluruh dosa. Aib-aib kita yang memalukan, Allah mampu untuk menghapusnya. Dosa-dosa kita yang begitu besar, Allah mudah untuk menghilangkannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kita telah menzalimi istri kita, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kita belum menunaikan hak-hak anak kita, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kita telah berbuat curang di saat kita masih muda, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahkan mungkin kita telah melakukan kesyirikan, mendatangi dukun, mendatangi paranormal, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Ketahui, Allah hapuskan itu. Maka dari itu jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jangan sampai kita mudah memvonis orang lain. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan anna rajulan qal, bahwa asanya ada seseorang berkata, wallahi demi Allah, innallaha la yaghfiru li fulanin, demi Allah, Allah itu tidak mengampuni si fulan. Mungkin karena dia suka mabuk-mabukan, suka berjudi, dia melakukan hal-hal keburukan, dia berzina. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innallaha ta'ala qala, seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulanin, siapa orang yang dengan lancang bersumpah atas namaku lalu mengatakan aku tidak akan mengampuni fulan, tidak mengampuni orang yang penuh dengan dosa itu. Siapa yang berkata lancang seperti itu padahal aku tidak memberikan informasi kepada dia? Man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang dengan lancang berkata demikian? Wa inni qad ghafartu lahu, atau wa inni qad ghafartu li fulanin, sungguh sekarang saya telah mengampuni fulan itu, orang yang penuh dosa ini telah aku ampuni. Wa ahbabtu amalaka, dan aku hapuskan segala amalanmu karena kamu telah lancang berkata sesuatu mengenai aku tanpa ilmu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kejam, ma'asyiral muslimin. Tidak. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, yuk kita kembali bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekalipun orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan menjumpai ujian, akan menemui kesusahan, musibah, maka ingatlah bahwa Allah memberikan jalan keluar. Kita mungkin memiliki masalah kesehatan, kita mungkin memiliki masalah keuangan, kita mungkin memiliki banyak masalah. Maka jalan keluarnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan segala masalah-masalah yang dihadapinya itu akan mudah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi. Dan solusi ini adalah solusi yang benar-benar hakiki. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan kembali, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Bersikaplah dengan sikap yang tulus. Walaupun kita banyak masalah, kita harus jujur. Walaupun kita banyak masalah, kita harus amanah. Dan jangan sekali-kali memilih shortcut dalam memecahkan masalah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kenapa kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata jujur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki seluruh masalah-masalah kita, baik itu masalah duniawi ataupun masalah yang bersifat akhirat, masalah di dalam rumah maupun di luar rumah, masalah di kantor ataupun di dalam keluarga. Allah akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan urai seluruh permasalahan-permasalahan kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ini keywordnya, ini kuncinya. Siapa yang menaati Allah, siapa yang menaati Rasulnya, itulah orang-orang yang mendapat faqad faza fawzan 'azima. Dia akan mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun masalah, apapun ujian yang menimpa kita, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'ifina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'ifina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'ifina fi Filistin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.